Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi bab 4 mengenai rangkuman dari peradilan Islam dan hikmahnya. Sebelum kita beranjak pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus mendapat manfaat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peradilan. Peradilan sendiri dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qadha. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yakdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Menurut terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi peradilan. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dan tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Hikmah peradilan. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Yang keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang kelima, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Syarat-syarat hakim. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, akil balik, sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, merdeka dan bukan hamba sahaya. Yang kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Serta yang terakhir adalah laki-laki. Selanjutnya, memahami hukum dalam Al-Quran hadis, memahami ijma ulama serta perbedaan tradisi umat, memahami bahasa Arab dengan baik, mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad. Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, seorang hakim harus dapat melihat, dan seorang hakim harus mengenal baca tulis. Yang terakhir, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Macam-macam hakim dan konsekuensinya. Kompensasi yang akan didapatkan oleh seseorang hakim yang adil adalah syurga Allah dan martabat yang mulia. Sebaliknya, hakim yang zalim akan mendapatkan balasan yang buruk di mana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka. Berdasarkan penjelasan ini, maka hakim terbagi menjadi dua. Ada hakim yang adil dan yang kedua ada hakim yang zalim. Tata cara menentukan hukuman. Yang pertama, orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Yang kedua, terdakwa atau tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, hakim tidak boleh bertanya pada pendakwa. Yang keempat, jika terdakwa menolak dakwaan yang ditunjukkan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah.
Yang kelima, jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meski terdakwa menolak dakwaan tersebut dan sebaliknya. Adapun yang perlu diperhatikan selain hal-hal tersebut, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan ketika hakim marah, ketika lapar, ketika kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga atau begadang, ketika sedih, ketika sangat gembira, ketika sakit, ketika sangat mengantuk, ketika menolak keburukan yang tertimpa padanya, dan ketika merasakan kondisi yang sangat panas atau sangat dingin. Maka pada saat itu hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman. Kedudukan hakim wanita. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan, kecuali urusan had dan kisos. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Syarat-syarat saksi. Yang pertama Islam. Yang kedua, sudah dewasa atau balik sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, adil. Adapun yang dimaksud dengan adil dalam syarat-syarat saksi ini adalah yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Yang keempat, dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah, serta yang terakhir, berakhlak mulia. Saksi yang ditolak. Saksi yang ditolak adalah yang pertama, saksi yang tidak adil. Yang kedua, saksi seorang musuh kepada musuhnya. Yang ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Yang keempat, saksi seorang anak kepada ayahnya. Dan yang terakhir, saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Penggugat dan bukti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penggugat. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Selanjutnya adalah bukti, bayyinah. Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut Imam Abu Hanifah, mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Tergugat. Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara. Yang pertama, menunjukkan bukti-bukti. Yang kedua, bersumpah. Dalam peradilan, ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami. Yang pertama, materi gugatan yang disebut hak. Yang kedua, penggugat yang disebut dengan mudda'i. Yang ketiga, tergugat yang disebut dengan mudda'i alaih. Kemudian yang keempat, keputusan mengenai hak penggugat disebut mahkum bih. Yang kelima, orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih. Istilah ini bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat. Tujuan sumpah. Yang pertama, menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.
Yang kedua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar. Syarat-syarat orang yang bersumpah. Yang pertama adalah mukallaf, yang kedua kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, yang ketiga disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain, dan yang terakhir ada lafaz-lafaz sumpah seperti wallahi, billahi, dan tallahi. Pelanggaran sumpah. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kifarat yamin atau denda pelanggaran sumpah dengan memilih salah satu dari tiga ketentuan. Yang pertama, memberikan makanan pokok pada 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka mendapat 3/4 liter. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang miskin. Dan yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Jika pelanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kifarat dengan melakukan salah satu dari tiga hal di atas yang sudah dijelaskan, maka ia diperintahkan untuk berpuasa 3 hari. Hikmah dari peradilan Islam. Yang pertama, diharapkan akan terciptanya keadilan, baik keadilan yang diperoleh oleh penggugat maupun tergugat. Yang kedua, terciptanya keadilan di masyarakat. Yang ketiga, diharapkan terwujudnya aparatur penyelenggara peradilan yang adil, jujur, bersih, dan berwibawa. Dan yang terakhir, dapat terwujud suasana yang mendorong bagi semua pihak yang berperkara serta untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.